Tergantung Pak, kalau di saya, karena saya kan untung kamar itu, karena kan awal itu kita kamar itu sudah ada perabotan, apa maksudnya ada lemari apa segala macam. Jadi itu kamar itu untuk dicek dulu. Gitu. Biasa tuh kita mesti periksa karena di satu kamar itu kan kalau tempat hidup misalnya ada 11 orang atau 12 orang, misalnya kan kalau mereka kan tidur di lorong, itu satu-satu kalau yang itu dan dengan narkotika pasti saya tanya, karena saya juga penasaran sama situasi negara. Lanjut ya. Narkotika di dalam hutan Sleman Selalu ada waktu pas di zaman saya, bahkan jadi Andre ini waktu setelah dia mungkin alamat saya itu kan, jadi inisial M ini dikenalkan sama si Andre ini pengedaran segala macam untuk dikembangin. Jadi setelah M ini dipindahkan, pohon-pohon yang kecil-kecil pasti akan selalu ada yang pohon. berarti istilahnya pohon itu adalah bandarnya narkotika gitu. Bandarnya sebenarnya banyak Pak, cuma pohon itu biasa yang direstui oleh petugas di sana. Direstui oleh petugas. Saya bisa bilang direstui karena petugas itu tahu sebenarnya dari peredaran segala macam, cuma ya pohon inilah yang jadi panggung. Bahwa itu berarti bandar yang disetujui itu sama petugas. Ya. Siapa petugasnya? Tergantung saat itu siapa gitu. Jadi tergantung dari Ya. petugasnya. Betul. Karena Andre ini kalau dia waktu saya kecil tamannya pengakuan dia itu dia ditawarin buat kita buat viralin buat per bulan buat viralin kalau misalnya berhasil setelah berhasil gitu buat itu Pak. Selanjutnya nanti siapa yang memimpin jaringan peredaran narkotika di dalam hutan Sleman? Sepengetahuan saudara. Seperti saya waktu awal itu yang inisial M4 saya bilang, habis itu dia tumbang, setelah itu ada 3 pohon yang naik. Siapa itu? Saya mungkin nggak bisa jelasin semua, apakah pokoknya misalnya ada W, ada D, sama satu lagi saya ini lupa. Jadi karena mereka petugas itu takut perubahan lagi Pak, jadi kami saling tinggal-tinggalin dari saya ini, jadi mereka tuh ibaratnya gantiin semuanya supaya sama-sama enak gitu. Karena kalau dulu itu soalnya sampai dimengumpuli oleh satu pohon, jadi yang bawahnya nggak dapat, akhirnya sikut-sikutan ya cari sama ada yang begini ditinggalin jadi masalah. Baik. Itu berarti si Andre ini adalah bandar narkotika di Lapas Sleman. Saat waktu saya kenal dia belum Pak. Belum. Dia itu baru jadi bandar itu sekitar mungkin bulan 9 atau 10 karena setelah karena saya ribut sama dia berantem, saya laporin ke petugas bahwa dia memviralkan, bahkan itu saya ada bukti konfirmasi A1 dari petugas dan dia dipanggil. Dan anehnya begini Pak, petugas itu saat tahu orang memviralkan hutan, biasanya itu akan dibuang jauh-jauh. Dan ini ternyata malah diterima, karena saya waktu itu permintaan ke petugas itu cuma karena dia nipu saya, tolong uangnya bantu dibalikin. Dan itu diokein oleh petugasnya untuk dicicil. Saya juga oke, nggak ada masalah, per bulan dengan kita, dimana itu cuma dicicil 2 bulan, habis itu nggak ada lanjutannya lagi. Oke, beredar atau penjual pernah menawarkan berapa ada di apa di lapangan? Tidak pernah Pak. Saya juga di dalam itu ketemu sekali lihat, paling cuma 2 kali doang Pak. Sekali yang pas ketemu itu, habis itu sekali ya pas makan. Nah, ini pengalaman saudara ya. Pada waktu di lapas itu, apakah di lingkungan hutan, ya, di lingkungan hutan, Palembang atau lapas Palembang, terdapat banyak orang yang keluar masuk blok, mungkin ada blok. Itu kan pasti akan di dalam ruangan selalu dikunci. Jadi kalau di hutan Salemba itu, kita tuh di dalam itu tuh hanya jam begitu Pak. Kita tuh bisa ke blok manapun, ke kamar siapapun. Bebas. Bebas. Bahkan kalau misalnya setelah jam kunci itu malam pun waktu dikunci kita sebenarnya mau ke kamar orang pun bisa, cuma biasanya mesti bayar. Dalam dapat bagi semua blok, misalnya kan ada barang di kamar
hotel ya, kemudian bisa nggak diambil menilai pengalaman Bapak? Tergantung Pak, kalau di saya, karena saya kan hukum kamar itu, karena kan awal itu kita kamar itu sudah ada perabotan, apa maksudnya ada layar apa segala macam. Jadi itu teman kamar itu untuk dicek dulu. Gitu. Biasa tuh kita mesti bisa, karena kita kalau yang itu nanti temannya kita tahu. Lanjut. Apakah menurut pengamatan saudara, tidak semua penghuni blok mengetahui barang-barang yang ada di sekitar? Bisa jadi Pak. Bisa jadi karena Lanjut. Apakah saudara saksi pernah melihat langsung terdakwa Muhammad Amar Akbar memiliki atau menguasai narkotika? tidak pernah. Lanjut ya. Apakah saudara hutan Bapak? Tidak pernah. Saya Pak pernah ya. Nah ini pertanyaan saya. Apakah ada pembayaran biaya hidup sehari-hari di dalam rutan Sleman pada saat saksi masih di dalam rutan? Biaya hidup mana ya, makan kita pasti mesti bayar sendiri. Jadi biaya timbul karena pelayanan makannya tidak apa ya, tidak utuh ya, kan sesuai dengan selera ya. Betul Pak. Mau melihat foto makanannya seperti apa Pak? Kita saya bawa. Saudara saksi saya lanjut ya. Apakah saudara tahu barang terharam apa yang di dalam rutan? Yang terharam itu yang paling berat hukumnya apa? Jadi di rutan itu yang paling haram itu adalah laptop Pak. Laptop. Kenapa Ya. laptop? Sampai di sana tuh ada istilah laptop itu lebih haram daripada narkoba. Karena petugas itu paling takut laptop, saya nggak ngerti apa mungkin mereka takut buat apa dari server scanning atau di online atau di mana, kita nggak tahu. Tapi istilah itu semua penghuni pasti tahu Pak, karena punya laptop itu lebih mahal daripada punya narkoba. Ini terakhir dari saya. Saudara saksi, apakah saudara tahu keberadaan Andre yang saya perlihatkan foto yang tadi kepada saudara? Andre itu sekarang sudah ditahan di lapas Pinang Pak. Lapas Pinang? Ya. Sampai sekarang? Ya karena begitu dia bebas, dia tertangkap mengedarkan narkoba. Jadi dia ditangkap oleh Polres Utara. Begitu. Jadi terakhir waktu pas persidangan itu dia pas kondisinya saya juga hadir di situ, dia dijatuhi 9 tahun sampai khusus dengan 1 tahun di Utara. Jadi saat ini ya, itu saudara Andi itu berada di mana saat itu? Apakah masih berada di Cipta atau berada masih di Rutan Salemba? Nanti Pak, jadi apakah Andre itu saya bebas itu 2024 bulan 9. Saya ingat saya bulan ketiga itu Andre bebas, karena saya selalu mengikut pergerakan dia. Dan dia kalau nggak salah begitu bebas itu setelah sebulan dia ditangkap di Utara. Jadi saya kurang tahu ini dari apa. Untuk di dalam rutan itu ya, kan karena ini bisa masuk ke kamar siapa aja ya, mana aja. Nah pada saat pintu mau dikunci, apakah ada petugas apakah melakukan pemeriksaannya nih kepada mereka semua? Jadi ini kamar itu sebenarnya tidak pernah dikunci. Jadi yang dikunci itu biasa kita kalau mau kamar itu dia ada lorongnya. Biasa supaya mencegah kalau malam itu udah berpindah-pindah itu ujung lorongnya itu yang dikunci supaya kita nggak bisa keluar dari lorong itu. Tapi bisa satu lorong itu 14 kamar, yang antara itu tidak pernah dikunci kecuali yang
pemilik kamar yang mau kunci, karena kuncinya dari dalam. Uangnya itu formalitas saja, tapi tidak pernah gitu. Begitu. Biasa kita di dalam kamar itu malah kita bikin grill dan kayu buat talamnya sudah itu masalah itu. Kunci siapa? Apa lihat misalnya apa kamu kubur atau habis itu lebih ini yang di kamar. Kalau perilakunya baik itu. Sejauh yang saya dengar sih Tidak ada menarik itu. ya.